semua. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu yang luar biasa? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap jaga imun tubuh kita dalam masa pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai layanan informasi bidang belajar mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Namun, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, di sini kita juga harus mengetahui dulu tujuan layanan informasi ini diberikan. Yang pertama, standar kompetensi kemandirian peserta didik yang ingin dicapai, yaitu mencapai kematangan yang intelijensi. Ada pula tujuan layanannya. Yang pertama, peserta didik mengetahui hakikat belajar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Nah, kira-kira pola gaya belajar seperti apa yang anak-anak ibu terapkan? Apakah dengan visual, yaitu apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Yang kedua yaitu auditorial. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Dan gaya belajar yang terakhir yaitu kinestetik. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Baiklah, apakah dari gaya belajar yang telah Ibu sampaikan sudah cocok atau sudah sesuai dengan anak-anak Ibu sehingga dapat mencapai efektif dan efisiensi dalam belajar? Nah, kita masuk kepada materi pembahasannya. Apakah pengertian belajar efektif dan efisien? Belajar efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Dalam proses belajar, ada pula hal yang harus kita perhatikan. Dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Dalam proses belajar, kita juga harus menyusun rencana jadwal belajar yang efektif. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Nah, mata pelajaran dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan eksakta. Teoritis ini seperti bahasa Indonesia, sejarah, dan lain-lain. Kemudian eksakta ini seperti matematik, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai
Cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis teoritis. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman, misalkan sambil mendengarkan musik atau dalam suasananya hening. Yang kedua, rangkum materi pelajaran atau mind mapping atau bisa juga disebut dengan peta konsep. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang keempat, mengingat yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis matematis atau eksakta. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman, yaitu seperti mendengarkan musik atau dalam keadaan suasana hening. Rangkum materi pelajaran mind mapping atau bisa juga disebut dengan peta konsep. Belajar memahami bukan menghafal. Belajar dengan banyak praktik atau latihan soal. Dan yang terakhir yaitu belajar secara berkelompok. Cara belajar efektif untuk pelajaran di SMK yang ingin dipraktikumkan. Yang pertama, pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang ingin dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Yang kedua, buat peta pikiran atau mind mapping untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. Yang ketiga, praktikkan setiap instruksi atau arahan dari guru atau instruktur praktikum dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang belum Anda pahami. Dan yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap arahan dan praktikum karena praktikum ke-1, ke-2, dan seterusnya saling terkait. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami, maka akan berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran praktikum berikutnya. Dan yang terakhir, pelajari ulang mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus ulang praktik agar terbiasa terlatih sehingga kompetensi sesuai dengan keahliannya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Pada kali ini Ibu juga akan menyampaikan motivasi untuk anak-anak Ibu sekalian, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh.